Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik are keren sekali. Nah, pada kesempatan kali ini saya membagikan tutorial lagi bagaimana cara membuat jeruk. Nah, tentunya kita menggunakan aplikasi Alik Motion cuy ya. Nah, untuk hasil yang kita buat nanti kurang lebih seperti ini cuy. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti itu. Nah, sebelum lanjut ke tutorialnya, saya sarankan videonya jangan di skip-skip supaya kalian tidak ketinggalan dengan langkah-langkahnya. Nah, sebelum lanjut ke tutorialnya, mari kita bangun channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe supaya aku makin lama makin semangat dalam membuat videonya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita buka aplikasi Alik Motion-nya. Let's go. Nah, oke guys, langsung saja kita klik aplikasi Alik Motion-nya. Nah, tampilan awalnya kurang lebih seperti ini. Langsung ya kita tap icon plus. Lalu untuk settingannya kalian ikuti aja seperti ini cuy ya. Nah, untuk aspek rasionya kalian membuat yang 9:16, resolusi 720p, frame rate 30 fps, latar belakang hitam. Dan jika sudah kalian setting, sekarang kita klik yang buat project. Nah, langkah pertama kita masukkan dulu audionya cuy ya. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah kita klik di tiga di atas ini, lalu kita klik yang extract audio. Lalu untuk video yang paling bawah kita klik, lalu kita buang seperti ini cuy. Nah, langkah selanjutnya kita tandai dulu detik-detik bitnya cuy. Nah, untuk detik-detik bitnya kita bisa tandai jadi bagian detik-detik bit berikut ini. Nah, oke guys, jika sudah kalian tanda detik-detik bitnya, nah kurang lebih seperti ini. Dan langkah pertama kita pergi dulu ke bagian belakang, lalu kita klik icon plus, lalu kita masukkan shape kotak seperti ini. Lalu kita klik di tiga di atas ini, lalu kita klik screen. Nah, seperti ini. Nah, otomatis dia akan full ke layarnya cuy ya. Lalu untuk persegian ini kita perpanjang sampai di bagian detik 05.13. Nah, di bagian sini kita perpanjang, kita klik aja ikon yang ini. Lalu kita masuk ke bagian color and fill. Untuk warnanya saya ubah menjadi warna ungu seperti ini cuy. Nah, jika sudah kita kembali, lalu kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang berada di bagian prosedural, kita pilih yang bidang bintang sederhana yang ini. Lalu kita klik yang terbang maju cuy ya. Lalu kita klik dulu. Nah, di bagian posisi kita paskan dulu di bagian keyframe yang ini. Lalu kita klik yang di bagian Z, kita ubah Z nya menjadi 1000. Lalu untuk keyframe yang ini kalian taruh di bagian paling akhir, kita kembali. Lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian gambar dan tepi. Kita pilih yang temukan tepi cuy ya. Lalu kita klik pengatur standar. Lalu kita klik temukan tepi. Lalu di bagian smoothing yang ini kita ubah menjadi 8.0. Nah, seperti ini. Lalu di bagian putar kita aktifkan. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Jika sudah kita pergi ke bagian belakang, lalu kita masukkan foto yang mau kita edit. Di sini saya memakai foto Una cuy ya. Nah, seperti ini. Lalu untuk potongan yang ini kita perpanjang saja sampai di bagian detik 05.13. Lalu kita pergi ke bagian belakang, kita masuk ke bagian move transform, lalu kita klik yang di bagian zoom. Lalu kita cari dulu di bagian detik 03.18. Nah, di bagian detik yang ini cuy ya, kita tap keyframe yang ini, kita tap keyframe. Lalu kita pergi ke bagian akhir, kita perkecil fotonya hingga benar-benar mengecil cuy ya. Nah, seperti ini. Lalu kita pergi lagi ke bagian akhir seperti ini, kita perkecil lagi fotonya. Lalu untuk keyframe yang ini kalian taruh di paling akhir, kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini cuy. Nah, seperti ini. Lalu kita bergeser ke bagian sini, kita buat kurvanya seperti ini, cuman kita balikkan, kita klik aja ikon yang ini. Nah, jika sudah kita paskan dulu di bagian detik 03.18, kita kembali. Lalu kita masuk ke bagian icon rotate dan rotasi. Tap like keyframe, lalu kita pergi ke bagian akhir, kita putar fotonya menjadi 1 kali. Lalu keyframe yang ini kalian taruh di paling akhir, kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini. Lalu kita balikkan cuy. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini cuy.
Nah seperti itu ya, kita kembali. Lalu untuk potongan yang ini kita potong-potong dulu sesuai dengan tandanya cuy. Nah jika sudah kalian potong-potong, sekarang kita pergi ke bagian belakang, lalu kita klik potongan yang paling bawah, kita masuk ke efek, tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang berada di bagian move transform, kita pilih yang ombang-ambing atau oscillate. Lalu kita setting dulu, di bagian sudut kita ubah menjadi 90 derajat. Nah seperti ini. Lalu kita pergi ke bagian magnitude, kita ubah magnitude-nya menjadi 200. Tambahkan keyframe, taruh di band awal, tambahkan lagi keyframe, kita ubah magnitude-nya menjadi 0, taruh di band paling akhir. Kita masuk ke band kurva, kita buat kurvanya seperti ini cuy. Kita kembali, lalu kita kembali lagi, kita masuk ke band efek, tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang berada di bagian blur, kita pilih yang buram gerak atau motion blur. Nah untuk tone-nya saya pakai 0,50 aja cuy. Kita kembali, lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di band warna dan cahaya, kita pilih yang paparan atau gamma cuy. Lalu kita klik, tap keyframe, taruh di band akhir, tap lagi, kita ubah exposure-nya menjadi 1.00, taruh di band paling awal. Kita masuk ke band kurva, kita buat kurvanya seperti ini. Kita kembali lagi, lalu kita masuk ke band efek, kita klik titik di bawah ini, lalu kita klik salin efek. Lalu kita loncati satu buah potongan cuy ya. Yang ini tidak usah dulu kita setting, kita pergeser ke bagian potongan yang ketiga. Kita klik, lalu kita masuk ke band efek, kita tempel efek yang tadi. Kita kembali, lalu kita loncati lagi satu buah potongan. Yang ini kita tempel efeknya. Kita kembali, lalu kita loncati lagi satu buah potongan, yang ini kita tempel efeknya. Nah jika sudah kita kembali lagi, lalu yang ini tidak usah dulu kita setting cuy ya. Kita pergi dulu ke bagian belakang, lalu kita klik potongan yang kedua, kita masuk ke efek, kita tempel efek yang tadi. Lalu kita klik efek ombang-ambing, sudutnya kita ubah menjadi 270 derajat cuy. Lalu kita kembali, kita klik, kita masuk ke efek, kita klik tiga di bawah ini, lalu kita klik salin efek. Kita kembali, lalu kita cari dulu di bagian potongan yang belum mempunyai efek. Nah yang ini kita klik, lalu kita tempel efeknya. Kita kembali, lalu kita cari lagi di bagian potongan yang belum mempunyai efek, kita tempel efeknya sampai di bagian detik 03.18 cuy ya. Nah yang ini sampai di bagian sini cuy ya. Yang potongan yang ini tidak usah kalian tempel. Sekarang kita masuk dulu ke band efek, lalu kita tempel efek yang tadi. Cuman kita klik efek ombang-ambing, sudutnya kita kembalikan menjadi 90 derajat. Lalu kita kembali, kita masuk ke band efek, kita klik tiga di bawah ini, lalu kita klik salin efek. Kita kembali, lalu kita tempel efeknya sampai di bagian potongan terakhir ya. Kalian tempel aja efeknya sampai di bagian potongan terakhir. Nah jika sudah kalian tempel fotonya sampai di bagian sini, kita kembali dulu, lalu kita paskan di band detik 05.13. Kita masukkan lagi foto yang mau kita edit cuy. Nah seperti ini. Lalu untuk potongan yang ini kita perpanjang sampai di band detik 07.11, kita buang bagian yang berlebihan. Nah jika nanti fotonya kurang lebih seperti ini cuy ya, ada kelihatan layar hitamnya seperti ini. Nah cara mengatasinya, kita klik tiga di atas ini, lalu kita klik fill screen yang ini. Nah, otomatis dia akan nge-zoom sendiri cuy ya. Lalu kita paskan di band tanda berikutnya yang ini, kita bagi dua. Lalu kita paskan lagi di band akhir, kita masukkan foto yang mau kita edit lagi. Lalu kita klik tiga di atas ini, kita klik fill screen. Lalu yang ini kita perpanjang sampai di bagian detik yang ini. Lalu kita paskan di band detik yang ini cuy ya, kita bagi dua. Lalu kita paskan di band akhir, kita masukkan lagi foto yang mau kita edit. Kita klik tiga di atas ini, lalu kita klik fill screen. Lalu kita paskan dulu di band detik 11.04, kita bawa bagian yang berlebihan. Lalu kita paskan di band detik 09.28, kita bagi dua seperti ini cuy. Lalu kita paskan di band akhir, kita masukkan lagi foto yang mau kita edit. Lalu kita perpanjang sampai di band detik yang ini. Kita klik tiga di atas ini, lalu kita klik fill screen. Lalu kita paskan di band detik yang ini, kita bagi dua. Lalu kita paskan di band akhir, kita masukkan lagi foto yang mau kita edit. Nah seperti ini. Lalu untuk potongan yang ini kita perpanjang saja sampai di band akhir cuy ya, seperti ini. Lalu kita paskan dulu di band sini, kita bagi dua seperti ini. Nah jika sudah, hasilnya akan menjadi seperti ini cuy ya. Lalu kita paskan dulu di bagian sini. Nah di band detik 05.13, lalu kita pergi ke bagian potongan kedonya yang ini, kita masuk ke bagian move transform, lalu kita klik element pen and zoom. Lalu tap keyframe, taruh di band awal, lalu kita loncati satu buah tanda atau di band detik 06.26, tap lagi keyframe.
Lalu kita paskan di band sini, kita zoom fotonya cuy. Jadi kita cuy ya, nah seperti ini. Lalu kita paskan lagi di band air, kita zoom fotonya. Nah hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita masuk ke band kurva, lalu kita buat kurvanya seperti ini cuy. Lalu kita klik di 3 di bawah ini, kita klik salin kurva. Lalu kita bergeser ke band sini, kita tempel kurva yang tadi. Nah untuk potongan yang pertama, untuk animasinya sudah kelar cuy ya. Sekarang kita pergi ke band potongan yang kedua. Yang ini kita tidak usah kita setting di band pergantian fotonya. Kita pergi ke band potongan berikutnya yang ini. Kita masuk ke band move transform, lalu kita klik yang di band pen and zoom. Lalu kita paskan di band sini, tap keyframe, tap di band awal, tap lagi keyframe, kita zoom fotonya cuy. Lalu kita masuk ke band kurva, kita tempel aja kurva yang tadi. Kita kembali, lalu kita masuk ke band rotate dan rotasi. Lalu kita paskan di band sini, tap keyframe, kita bergeser ke band sini, kita ubah rotasinya menjadi minus 10. Lalu kita paskan di band air, kita ubah rotasinya menjadi 10. Kebalikannya cuy ya. Untuk keyframe yang ini kalian taruh yang paling akhir, kita masuk ke band kurva, kita tempel kurva yang tadi. Yang ini juga kita tempel kurvanya. Nah jika sudah kita kembali, lalu kita pergi lagi ke bagian sini, ke band potongan yang ini cuy ya. Kita masuk ke band move transform, lalu kita klik ini band pen and zoom. Tambahkan keyframe, taruh di band awal, tambahkan lagi, lalu kita zoom fotonya sedikit. Lalu yang ini juga kita zoom fotonya sedikit. Lalu yang ini juga kita zoom fotonya sedikit. Keyframe yang ini kalian taruh yang paling akhir. Kita masuk ke band kurva, kita tempel kurva yang tadi. Nah jika sudah kita kembali, lalu kita paskan di bagian potongan yang ini, kita klik, lalu kita masuk ke band move transform, kita klik ini band pen and zoom. Tambahkan keyframe, taruh di band awal, tambahkan lagi, kita zoom fotonya sedikit. Lalu kita masuk ke band kurva, kita tempel kurva yang tadi. Kita kembali, lalu kita paskan dulu di band sini, kita masuk ke band icon geser, tap keyframe. Lalu kita geser fotonya di band detik yang ini, kita geser fotonya ke band kiri cuy ya. Lalu di band akhir ini kita geser fotonya ke band kanan. Keyframe yang ini kalian taruh di band paling akhir. Kita masuk ke band kurva, kita tempel kurvanya. Kita kembali, lalu kita pergi ke band potongan terakhir, kita masuk ke band move transform, kita klik yang di band pen and zoom. Tambahkan keyframe, taruh di band awal, lalu kita pergi ke band sini, kita zoom fotonya. Lalu di band sini juga kita perkecil, di bagian akhir kita zoom. Kita masuk ke band kurva, kita tempel aja kurva yang tadi cuy. Nah untuk animasinya sudah kelar cuy ya. Kita kembali, lalu langkah selanjutnya kita potong-potong dulu potongan yang ini sesuai dengan tandanya cuy. Nah seperti ini cuy ya. Nah ini kesusunannya tidak terlihat rapi. Nah cara mengatasinya, untuk potongan yang selanjutnya yang ini kalian naikkan ke bagian atas. Lalu untuk potongan yang ini juga kalian naikkan ke bagian atas cuy. Lalu kalian potong-potong lagi. Nah kalian potong-potong aja fotonya sesuai dengan tandanya cuy ya. Nah jika sudah kalian potong-potong, sekarang kita pergi ke bagian potongan yang di bagian awal. Nah yang di bagian detik 05.13 kita klik, kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang berada di bagian distorsi warp, kita pilih yang ubin atau tiles. Lalu kita klik pengaturan standar. Kita aktifkan mirrornya cuy ya, kita kembali. Lalu kita tambahkan efek baru yang berada di bagian move transform, kita pilih yang ombak ambing atau oscillate. Lalu kita klik. Nah di band sudut kita ubah menjadi 90. Di band frekuensi kita klik, kita ubah menjadi 6.80. Lalu di band magnitude kita ubah menjadi 500 cuy ya. Lalu tambahkan keyframe, taruh di bagian awal, tambahkan lagi, kita ubah magnitude-nya menjadi 0. Taruh di yang paling akhir. Kita masuk ke band kurva, kita buat kurvanya seperti ini cuy. Nah seperti ini cuy ya. Kita kembali, lalu kita klik di atas ini, kita klik gandakan atau duplikat. Untuk efek ubin mirrornya jangan lupa kalian aktifkan cuy ya, seperti ini. Nah jika sudah kita kembali, lalu kita masuk ke band efek, kita klik efek ombak ambing paling bawah. Lalu di band sudut kita ubah menjadi 0 cuy ya, menjadi 0. Lalu di band frekuensi kita ubah menjadi 16.00. Lalu di band magnitude keyframe yang ini kalian taruh di bagian paling tengah-tengah. Lalu untuk keyframe yang ini kalian keluarkan dulu.
Lalu kita paskan dulu di band keyframe yang paling awal, kita ubah magnetudnya menjadi 400. Lalu keyframe ini kalian taruh di bagian paling awal, kita masuk ke band kurva. Lalu untuk kurvanya kalian buat seperti ini cuy. Nah jika sudah kita kembali lagi, lalu kita masuk ke band effect, tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang di bagian blur, kita pilih yang buram gerak atau motion blur. Lalu kita klik. Nah di band tone saya pakai 1.90, lalu di band skala kita nonaktifkan sama di band sudut. Kita kembali, lalu kita masuk ke band efek, tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang berada di bagian distorsi urap, kita pilih yang turbulent display ya, lalu kita klik pengatur standar. Nah supaya proses editingnya tidak nge-lag, nah cara mengatasinya untuk efek turbulent display kita matikan dulu ya. Kalian klik aja mata yang ini, nah otomatis dia akan hilang. Lalu kita klik efek turbulent display nya, lalu kita klik di band offset, kita ubah menjadi 64. Lalu di band kekuatan kita klik, tambahkan keyframe, taruh di band awal, tambahkan lagi, kita ubah kekuatannya menjadi 0. Taruh di band paling akhir, kita masuk ke band kurva, lalu kita buat kurvanya seperti ini cuy. Nah seperti ini. Kita kembali, lalu di band evolution kita ubah menjadi 4.0. Di band lambang kita klik yang XY, lalu di band skala kita ubah menjadi 2.70. Tambahkan keyframe, taruh di band awal, tambahkan lagi, lalu kita ubah skalanya menjadi 0,40. Taruh di band paling akhir, kita masuk ke band kurva, kita buat kurvanya seperti ini cuy. Kita kembali, lalu kita scroll ke bawah bawah, oktavnya kita ubah menjadi 1. Kita kembali, nah hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Kita aktifkan kembali ya. Nah hasilnya akan menjadi seperti itu. Lalu kita tambahkan efek baru yang berada di bagian warna dan cahaya, kita pilih yang paparan atau kama. Lalu kita klik tab keyframe, taruh di band awal akhir, tab lagi keyframe, lalu kita ubah exposure-nya menjadi 1.00. Taruh di band paling akhir, kita masuk ke band kurva, lalu kita buat kurvanya seperti ini. Nah untuk jeruk-jeruk di bagian pergantian fotonya sudah kelar ya. Nah kita tinggal salin aja seperti ini. Kita kembali, lalu kita cari dulu di band pergantian fotonya. Nah yang ini lalu kita tempel ya seperti ini. Nah kalian tempel aja efeknya di bagian pergantian fotonya cuy. Nah jika sudah kalian tempel efeknya di bagian pergantian fotonya, sekarang kita pergi ke bagian sini. Nah di bagian detik 06.05, lalu kita klik, kita masuk ke band efek, lalu kita tempel efek yang tadi ya. Cuman untuk efek ombak ambing yang ini kalian geser ke kiri atau kalian buang, sama efek turbulent display. Lalu kita klik efek burung gerak, kita ubah menjadi 0,40. 0,50 aja cuy ya. Lalu di band skala sama sudut kalian aktifkan seperti ini. Lalu kita kembali, kita masuk ke band efek, lalu kita klik efek ombak ambing, tab keyframe, lalu kita ubah menjadi 90. Kita ubah 90 cuy ya. Taruh di yang paling awal, tab lagi keyframe, lalu kita ubah sudutnya menjadi minus 90. Nah seperti ini. Taruh di yang paling akhir, lalu di band frekuensi kita ubah menjadi 0.60 ya. Nah seperti ini. Lalu di band magnetik kita klik keyframe yang ini, kalian taruh di yang paling akhir, lalu kita keluarkan dulu keyframe yang di band paling awal, kita paskan dulu, kita ubah magnetudnya menjadi 100. Taruh di band paling akhir, kita masuk ke band kurva, kalian buat kurvanya yang ini cuy ya. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita kembali lagi, lalu kita masuk ke band efek, lalu tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang berada di bagian move transform, kita pilih yang ayun atau swing, lalu kita klik pengatur standar, lalu kita klik efek ayun, frekuensi kita ubah menjadi 1.00, sudut 1 kita ubah menjadi minus 4. Tambahkan keyframe, taruh di band awal, tambahkan lagi, kita ubah sudut satunya menjadi 0. Taruh di band paling akhir, kita masuk ke band sudut 2, kita ubah menjadi 3. Tambahkan keyframe, taruh di band awal, tambahkan lagi, kita ubah sudut 2 nya menjadi 0. Taruh di band paling akhir, kita kembali, lalu kita masuk ke band efek. Untuk efek ayun kalian taruh di bawah ombang ambing seperti ini cuy ya.
lalu tambahkan efek lagi yang berada di bagian distorsi roap. Kita pilih yang lengkungan gelombang cuy ya, yang ini, lalu kita klik pengaturan standar, lalu kita klik efek lengkungan gelombang, lalu di bagian tahapnya yang ini kita ubah menjadi 0,40, tambahkan keyframe taruh di main awal, tambahkan lagi, lalu kita ubah tahapnya menjadi 0,90, taruh di band paling akhir, lalu kita masuk ke band kurva, kita buat kurvanya seperti ini cuy ya. Nah seperti ini, kita kembali, lalu di band sudut kita ubah menjadi 45 derajat, di bagian jarak kita ubah menjadi 10, lalu di bagian magnitude kita tap dulu keyframe, kita ubah menjadi 0, tap keyframe taruh di band awal, tap lagi, lalu kita ubah magnitude-nya menjadi 0,8 menjadi 8.0 cuy ya. Nah seperti ini taruh di yang paling akhir, lalu kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini cuy. Nah seperti ini cuy ya, sama seperti tadi. Kita kembali lagi, lalu untuk jerik-jeriknya sudah kelar cuy ya. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita kembali. Nah sebelum kita salin efeknya, kita matikan dulu efek lengkungan gelombang seperti ini cuy. Kalian klik aja ikon matanya cuy ya, lalu kalian klik di 3 di bawah ini, kita klik salin efek, kita kembali, lalu kita tempel efeknya sampai di bagian potongan terakhir, kecuali untuk di bagian pergantian fotonya cuy ya. Nah yang ini tidak usah kita tempel. Nah kalian tempel aja efeknya sampai di bagian potongan terakhir cuy. Nah jika sudah kalian tempel efeknya sampai di bagian potongan terakhir, kita kembali lagi, lalu kita masukkan dulu satu buah foto cuy ya. Nah seperti ini, lalu kalian potong dulu seperti ini. Nah jika sudah, kita klik di atas ini, lalu kita klik fill screen, lalu kita masuk ke band efek, tambahkan efek, kita tambahkan efek yang berada di bagian beranda cahaya, lalu kita pilih yang paparan atau warna cuy ya, lalu kita klik pengaturan standar. Nah di band sini kita akan membuat efek glow scan nya cuy ya. Lalu kita ubah dulu exposure-nya menjadi -2 seperti ini. Tap keyframe taruh di band awal, tap lagi keyframe taruh di band paling akhir. Nah seperti ini, lalu kita paskan dulu di band sini cuy ya. Di band sini kita ubah exposure-nya menjadi 0 cuy. Lalu kita masuk ke band kurva, kita buat kurvanya seperti ini. Di band sini kita buat kurvanya yang ini cuy ya. Nah seperti ini. Nah jika sudah, kita kembali, lalu di band gamma kita ubah menjadi 500. Lalu tap keyframe taruh di band awal, tap lagi keyframe taruh di band paling akhir, lalu kita paskan lagi di band sini, kita ubah gamanya menjadi 700. Nah seperti ini. Lalu kita masuk ke band kurva, kita buat kurvanya seperti ini. Di band sini kita buat kurvanya seperti ini. Nah kita kembali lagi, lalu kita masuk ke band efek, tambahkan efek, kita tambahkan efek yang di bagian matte scale, lalu kita pilih yang skema atau vignette, lalu kita klik pengaturan standar cuy ya. Nah untuk efek skema kalian taruh di band paling atas, kita klik. Nah untuk efek skemanya tidak usah kita setting cuy ya, di band warnanya saja kita ganti. Di sini saya mencontohkan yang warna biru seperti ini. Kita kembali, lalu kita masuk ke band efek, tambahkan efek, kita tambahkan efek yang berada di bagian gambar dan tepi, lalu kita pilih yang glow scan yang ini cuy. Lalu kita klik pemindaian kontur, lalu kita klik. Nah di band sini tidak usah kita setting cuy ya, kita bergeser ke bagian radius, lalu kita ubah radiusnya menjadi 0,80, tap keyframe taruh di band awal, tap lagi keyframe, kita ubah radiusnya menjadi 1, taruh di band paling akhir. Kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini, kita kembali, lalu di bagian blend kita ubah menjadi 100%. Nah hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Nah seperti ini cuy ya, kita kembali, lalu kita masuk ke band efek, kita nonaktifkan dulu efek glow scan cuy ya. Kita klik ikon mata, lalu kita klik di bawah ini, lalu kita klik salin efek. Nah jika sudah, kita kembali lagi. Nah untuk potongan yang ini kita klik, lalu kita buang seperti ini cuy ya. Nah otomatis dia akan menghilang. Lalu kita pergi dulu ke bagian detik 05.13. Nah yang ini, lalu kita masuk ke band efek, kita tempel efek yang tadi. Nah mulai dari potongan yang ini kalian tempel efeknya sampai di bagian potongan terakhir cuy ya. Nah jika sudah kalian tempel sampai di bagian potongan terakhir, sekarang kita pergi ke bagian detik 05.13. Nah di bagian sini cuy ya, potongan yang ini kita klik, lalu kita masuk ke band efek, lalu kita aktifkan efek glow scan seperti ini. Kita kembali,
Lalu kita cari lagi di bagian pergantian fotonya. Nah, yang ini kita aktifkan efek glow scan cuy ya. Nah, seperti ini. Lalu kita cari lagi di bagian pergantian fotonya. Nah, yang ini kita aktifkan efek glow scan cuy. Kita kembali. Lalu kita cari lagi di bagian pergantian fotonya. Nah, yang ini kita aktifkan efek glow scan. Nah, jika sudah kita paskan, kita pergi lagi ke bagian detik 05.13. Nah, yang ini. Lalu yang ini kita pergi ke bagian potongan terrennya cuy ya. Nah, yang ini. Lalu kita klik, kita masuk ke bagian efek. Lalu kita aktifkan efek lengkungan gelombang. Kita kembali. Lalu kita cari lagi di bagian potongan keempatnya. Nah, yang ini kita klik, lalu kita aktifkan efek lengkungan gelombang. Kita kembali. Lalu kita cari lagi di bagian potongan keempatnya. Nah, yang ini kita aktifkan efek lengkungan gelombang. Lalu kita paskan lagi di bagian potongan keempatnya. Nah, yang ini kita aktifkan efek lengkungan gelombang. Kita kembali, lalu kita paskan lagi di bagian potongan keempatnya. Yang ini diaktifkan efek lengkungan gelombang. Nah, untuk jeruk-jeruknya sudah jadi cuy ya. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, kalian simpan aja dengan cara kalian klik aja ikon yang ini, lalu kalian klik yang export. Oke guys, tutorialnya cukup sampai sini aja. Saya harap kalian paham dengan tutorial ini. Jika kalian suka video ini, silahkan like, comment, dan subscribe supaya aku makin lama makin semangat dalam membuat videonya. Jika videonya bermanfaat buat kalian, silahkan share ke teman-teman kalian. Saya Habib Hussein pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.